بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu jalla jalaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث الثالث: الدين النصيحة. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه Muslim. Hadis yang ketiga, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadis yang ketiga ini beliau berikan judul Ad-Dinun Nasihah. Agama ini adalah nasihat. Kata beliau dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Mereka para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, lillah, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan nasihat untuk orang-orang awamnya, orang umum. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadirin al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pada hadits yang ketiga ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, dan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Nah, agama ini adalah nasihat. Nah,
Artinya apa jemaah sekalian? Hadis ini menunjukkan bahwasanya agama al-Islam secara keseluruhan itu hakikatnya adalah an-nasihah. Nasihat. Namun di sini penting untuk kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan an-nasihah. Nah, kalau nasihat yang kita pahami selama ini adalah memberikan wejangan kepada orang lain agar dia mendapatkan kebaikan atau berada di atas kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang membahayakan. Itu nasihat. Dan nasihat dengan makna inilah yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Nah, namun ketahuilah jemaah sekalian, di dalam bahasa Arab an-nasihah itu cakupannya luas. Apa yang telah kita sebutkan dan apa yang telah kita fahami, terlebih lagi kalimat nasihat yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, itu bagian dari an-nasihah. Faham? Itu adalah bagian dari an-nasihah. Tapi an-nasihah itu cakupannya lebih luas. Oleh karena itu ketika kita fahami an-nasihah dengan makna yang sempit, yakni dengan makna memberikan wejangan kepada orang, nasihat kepada seseorang yang keliru misalnya, sehingga dinasihati berada di atas kebaikan, maka kita akan bingung ketika membaca hadis yang berada di hadapan kita ini. Kenapa? Karena ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Lillah." Nasihat untuk Allah. Kalau kita pahami nasihat dengan makna yang kita pahami sekarang ya, yang kita sebutkan tadi, maka akan keliru maknanya. Jelas? Masa ada orang menasihati Allah? Wali kitabihi, nasihat untuk kitab Allah. Wali rasulihi, nasihat untuk Rasul Allah. Kalau begitu apa makna daripada nasihat di sini? Nasihat di sini di dalam bahasa Arab, makna daripada an-nasihah itu asal maknanya adalah al-ikhlas. Berada di atas keikhlasan, dan keikhlasan di sini maknanya adalah menyaring atau membersihkan sesuatu dari segala macam bentuk kotoran. Nah, membersihkan sesuatu dari segala macam bentuk kotoran. Oleh karena itu, terkadang orang Arab berkata, "Nasahtul asala." Saya telah menasehati madu. Betul maknanya atau tidak? Keliru ya. Tapi yang diinginkan di sini, nasahtul asal, saya menasehati madu, maksudnya akhlastuhu 'anis syawaib. Saya membersihkannya, menyaringnya dari segala macam bentuk kotoran. Jelas? Itu asal makna an-nasihah. Tayyib. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis ad-dinun nasihah ini, beliau berkata, "Na'am, wa hadzal hadits yadullu ala anna an-nasihata hiya ad-din."
wa hiya al-ikhlasu fi syai' was-sidqu fihi. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya an-nasihah itu adalah agama. Dan an-nasihah itu adalah al-ikhlasu fi syai'. Al-ikhlas fi syai'. Ikhlas berada pada sesuatu, artinya murni, bersih, berada pada sesuatu, was-sidqu fi, dan jujur di dalam perkara tersebut, hatta yu'addiya kama aujaballah, sehingga dia mampu menunaikan hal tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah an-nasihah. Nah, berarti ad-dinun nasihah, agama ini adalah an-nasihah, maknanya adalah agama ini adalah keikhlasan, kemurnian, kejujuran dalam melaksanakan semua aspek di dalam agama kita. Maka itulah an-nasihah dengan makna secara umum. Sekira bisa difahami ya. Menasihati seseorang yang keliru masuk dalam an-nasihah dalam lingkup umum ini. Nanti akan kita sebutkan bagiannya di mana. Baik. Kemudian ketika Nabi ditanya, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, lillah, nasihat untuk Allah. Apa maknanya nasihat untuk Allah? Seorang hamba, nasihatnya untuk Allah itu adalah keikhlasan ibadahnya hanya untuk Allah semata, tidak menduakannya dengan sesuatu apapun. Itulah makna daripada al-ikhlasu lillah, mengikhlaskan ibadah. An-nasihatu lillah maknanya adalah al-ikhlas lillah. Dia bersihkan semua bentuk peribadatannya hanya kepada Allah. Dia murnikan hanya untuk Allah dan meninggalkan setiap sembahan dan peribadatan selain daripada Allah. Itulah agama. Agama yang dibangun di atas an-nasihah atau al-ikhlas was-sidq, kejujuran. Jujur dalam beribadah kepada Allah sehingga tidak menduakannya di dalam ibadah ini. Baik. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan bahwasanya an-nasihatu lillah tatadammanu amrayn. Nasihat untuk Allah mencakup dua perkara. Ini penting ya. Mencakup dua perkara kata beliau. Yang pertama, ikhlasul ibadati lillah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mengarahkan seluruh jenis ibadah yang dia lakukan, baik itu adalah ibadah perbuatan, ibadah ucapan, ibadah keyakinan di dalam hati, penyandaran, ketawakalan dan selainnya, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Itu yang pertama. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, membersihkan ibadah kita dari segala macam bentuk kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, syirik yang nampak ataupun syirik yang tersembunyi. Ikhlas ibadah hanya kepada Allah. Watsani, yang kedua kata beliau adalah asy-syahadatu lahu bil wahdaniyati fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Mempersaksikan akan keesaan Allah dalam peribadatan ini, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh hal itu. Mengesahkan Allah artinya menyendirikan Allah dalam rububiyah. Tatkala kita berkeyakinan tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada pengatur dan segala-galanya di alam semesta ini kecuali hanya Allah sendirinya. Mengesahkan Allah dalam uluhiyah, tatkala kita berkeyakinan apa? Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi. Diarahkan seluruh jenis ibadah kecuali hanya kepada Allah sendirinya. Mengesahkan Allah dalam al-asma wa sifat, tatkala kita menerima, meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang paling mulia, yang tertinggi, yang terbaik lafaz dan maknanya. Kita terima sebagaimana datangnya, tidak melakukan penyelewengan pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, itu makna daripada bernasihat atau nasihat untuk Allah, yakni keikhlasan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi di sini, nasihat bentuk yang kedua. Kata beliau, wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya. Apa artinya nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Disebutkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin bahwa wan nasihatu, bernasihat lillahi wa li kitabihi dulu ya. Nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Yakni kita memurnikan keyakinan kita terhadap kitabullah. Nah, jujur terhadapnya. Dalam artian apa? Kita menerima kitabullah dengan sebesar-besar penerimaan. Meyakini kebenarannya, bahwa dia adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke permukaan bumi ini sebagai apa? Pedoman terhadap seluruh anak cucu Adam. Pedoman yang akan mengantarkan kepada jalan yang lurus. Pedoman yang akan mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi nasihat untuk kitabullah, kita yakin dan percaya di dalam diri kita ini akan kebenaran kitabullah, bahwa dia adalah wahyu yang Allah turunkan, bukan sesuatu yang diucapkan oleh Nabi sesuai dengan hawa nafsunya. Jelas ya? Bukan syair belaka. Maka dari itu ketika orang-orang kufar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menuding bahwasanya Quran itu hanyalah syair-syair saja, apa kata Allah? Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidaklah mengajarkan kepada Muhammad syair, dan tidak pantas baginya untuk mempelajari syair itu. Tapi apa yang dibacakan oleh Muhammad itu adalah zikr, peringatan terhadap manusia, wa Qur'anun mubin, dan bacaan yang sangat jelas, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Liyunzira man kana hayya wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin. Yang mana fungsi daripada Al-Qur'an, kata Allah, untuk memberikan inzar, peringatan terhadap orang-orang yang masih hidup, bukan peringatan terhadap orang yang sudah mati. Betul?
Bukan peringatan terhadap orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal selesai urusannya. Tapi liyundzira man kana hayya. Quran memberikan peringatan kepada yang masih hidup. Hidup jiwanya, hidup raganya, hidup hatinya. Itulah Al-Quran. Itulah kitabullah. Yang mana jamaah sekalian, jikalau seandainya seluruh makhluk berkumpul untuk bersatu membuat kalimat-kalimat yang semisal dengannya, maka tidak akan ada yang bisa mampu untuk menandingi kehebatan daripada sastra Al-Quran itu sendiri. Nah, walau ijtama'atil insu wal jinnu, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk apa? Untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukan itu, kata Allah. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun antara satu dengan yang lainnya saling bekerja sama, saling membantu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, tidak akan ada yang bisa melakukannya. Jelas ya? Orang yang paling hebat di zaman itu, di zaman Nabi dan setelah meninggalnya Nabi, Musailamatul Kadzdzab, Musailamah si pendusta yang mengaku sebagai seorang nabi. Tatkala dia berusaha untuk menandingi Al-Quran, tidaklah dia mendatangkan kecuali sesuatu yang menjadi lelucon di tengah manusia. Jelas ya? Masyhur ya, ketika Nabi SAW diturunkan kepada beliau surah apa? Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Turun surah ini kepada Nabi. Nabi bacakan kepada manusia, tersebar di tengah sahabat, tersebar beritanya di tengah orang-orang musyrikin, termasuk kepada pendamping-pendampingnya Musailamah Al-Kadzdzab. Seorang sahabat karibnya Musailamah datang melapor kepada Musailamah, katanya Muhammad itu baru saja diturunkan wahyu dari Allah. Katanya apa wahyunya? Dibacakan. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Tidak lama kemudian Musailamah juga datang kepada kawan-kawannya mengatakan, tadi malam saya juga diturunkan satu wahyu yang sangat hebat dari Allah. Apa wahyunya? Al-fil, wa ma adraka mal fil, lahu khurtumun tawil. Bagus kedengarannya ya? Ya. Tapi apa artinya? Gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Dia punya belalai yang panjang. Nah, tahu tonji orang kalau begitu. Coba lihat ya. Allah katakan, walaupun seluruh makhluk ini, jin dan manusia berkumpul, bersatu, bekerja sama, membuat yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu melakukannya. Ya. Bersamaan dengan itu, Al-Quran mudah dihafalkan oleh manusia. Ya. Mudah dihafalkan. Naam, mudah untuk difahami, mudah untuk dipelajari, karena dia adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menyebutkan ya, ada beberapa bentuk nasihat terhadap kitabullah. Yang pertama kata beliau adalah adzabbu an, benar-benar menjaga dan memuliakan kitabullah, membela kitabullah dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh ahlul batil. Kita bela sesuai dengan kemampuan kita, dan tentunya kita tidak akan mampu membela Al-Quran kalau kita tidak punya ilmu tentang Al-Quran. Yang kedua kata beliau adalah
tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman la miryata fihi. Mempercayai, meyakini, membenarkan setiap khabar yang datang di dalam Al-Quran itu, dalam kitabullah, tasdiqan jaziman, pembenaran yang pasti, keyakinan yang tidak akan mungkin tergoyahkan, la miryata fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, itulah Alkitab, Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini harus diyakini. Ketika kita meyakini bahwasanya Al-Quran mendatangkan kebenaran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, berarti kita nasihat untuk Al-Quran. Artinya apa? Jujur dan murni akidah kita tentang Al-Quran. Jelas ya? Itu yang kedua, membenarkan isi dan kandungan Al-Quran. Yang ketiga adalah imtithalu awamirihi. Orang-orang yang bernasihat terhadap Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang senantiasa imtithal, melaksanakan setiap perintah yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, ijtinabu nawahi, meninggalkan setiap apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Kata Syekh Ibn Utsaimin, kata beliau, fa in lam taf'al lam takun nasihan lah, lam takun nasihan lah. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu tidak percaya, ada pengkhabarannya yang kamu tidak percaya misalnya, atau ada perintahnya kamu tidak laksanakan, ada larangan dalam Al-Quran yang kamu langgar, maka kamu tidak dianggap nasihat terhadap Al-Quran. Kamu tidak dianggap orang yang nasih terhadap Al-Quran. Jadi orang-orang yang nasih terhadap kitabullah, orang-orang yang benar-benar melaksanakan perintah, menjauhi larangan dalam Al-Quran tanpa tawar, tanpa pikir panjang. Ketika ada yang diperintah, terima. Ada yang dilarang, tinggalkan, walaupun itu bertentangan dengan hawa nafsu kita. Nah, tapi kalau masih ditawar-tawar, wah, kita timbang dulu untung dan ruginya. Bagaimana kira-kira, cocok atau tidak, relevan dengan perkembangan zaman atau tidak? Maka orang yang seperti ini menimbang Al-Quran dengan hawa nafsunya, tidak bernasihat terhadap Al-Quran. Baik, yang kelima kata Syekh adalah antu'mina bi anna ma tadammanahu minal ahkami huwa khairul ahkam wa annahu la hukma ahsana min hukmil Qur'anil Karim. Yang kelima, kamu meyakini bahwasanya apa yang dicakup di dalam Al-Quran berupa hukum-hukum itu adalah hukum yang terbaik, dan tidak ada yang sama dengan hukum Al-Quran. Apa yang ditetapkan oleh Allah berupa hukum dalam Al-Quran, itulah hukum yang terbaik. Nah, kenapa kita yakini bahwa itu adalah hukum yang terbaik? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang menurunkan Al-Quran. Allah yang paling tahu hukum yang cocok dan tepat untuk kita itu apa. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Jelas? Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita daripada diri kita sendiri. Maka dari itu jemaah sekalian, tidak pantas bagi seseorang untuk menerapkan hukum untuk dirinya sendiri yang menyelisihi daripada hukum yang ada di dalam Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Sungguh hukum itu hanyalah milik Allah. Allah yang menciptakan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala
yang menurunkan hukum tersebut untuk manusia, untuk kemaslahatan dan kebaikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terima dan yakini bahwa setiap hukum dalam Al-Qur'an itu pasti kebaikan. Banyak orang yang berani membantah, wah ini tidak cocok ini hukum Allah ini yang seperti ini. Wah tidak cocok ini dalam Al-Qur'an yang seperti ini. Masya Allah. Dibantah dengan apa? Dibantah dengan ucapan-ucapan orang-orang kufar, kaidah-kaidah daripada orang-orang kufar. Perhatikan jamaah sekalian, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk maslahat dan kebaikan kita semuanya. Oleh karena itu, ambil Al-Quran, pelajari Al-Quran, jangan sia-siakan Al-Quran. Karena Al-Quran akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang keenam, kata beliau, bentuk orang-orang yang bernasihat, yang nasihatnya untuk kitabullah adalah an tu'mina bi anna hadzal Qur'an kalamullahi azza wa jalla. Kamu yakini bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan ini adalah kalam Allah, firman Allah, pembicaraan Allah, bukan makhluk. Dia adalah kalam Allah azza wa jalla. Ini harus diyakini. Mengikhlaskan keyakinan kita, membersihkan keyakinan kita, meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila ada seorang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, maka berikanlah perlindungan kepadanya. Sampai kapan? Sampai dia mau mendengarkan kalam Allah. Allah katakan Al-Quran adalah apa? Kalamullah, bukan makhluk. Nah, oleh karena itu para ulama ahli sunnah sepakat bahwasanya Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, berarti dia telah menolak firman Allah di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka membawa lembaran-lembaran Al-Quran, maka mereka membawa dengan pemuliaan seraya mengatakan hadza kalamu rabbi, ini adalah firman Tuhanku. Apa artinya firman? Ucapan, bukan makhluk. Kalau dikatakan makhluk, berarti Al-Quran itu Allah ciptakan, paham ya? Tapi kalau dikatakan dia adalah kalamullah, firman Allah, berarti Al-Quran itu adalah sesuatu yang Allah ucapkan. Jangan ada lagi yang bertanya bagaimana caranya Allah bicara. Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan satu pun dari makhluknya. Kita bicara, Allah bicara, tapi tidak sama hakikatnya. Paham? Iya. Kita bicara, burung beo juga bicara, sama caranya bicara atau tidak? Beda. Kalau makhluk dengan makhluk saja seperti itu, bagaimana lagi kalau makhluk dengan penciptanya? Paham? Iya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk yang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya. Nasihat untuk rasulnya. Nah, apa artinya nasihat untuk rasulnya? Seorang bernasihat untuk Rasul Allah Subhanahu wa taala itu mencakup beberapa perkara, sebagaimana yang disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama,
Kata Syekh, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tajridul mutaba'ati lah wa alla tattabi'a ghairahu. Memurnikan pengikutan hanya kepada beliau sendirinya dan meninggalkan pengikutan terhadap selainnya, tentunya dalam perkara apa? Perkara agama. Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada suri tauladan terhadap Nabi. Ikuti dia. Ikuti sabdanya, ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Ya. Ikuti Nabi dalam beragama, ikuti Nabi dalam berakidah. Apa yang diyakini oleh Nabi yakini, yang tidak diyakini oleh Nabi jangan diyakini. Apa yang dicontohkan oleh Nabi kita ikuti. Itu namanya apa? Tajridul mutaba'ah. Mengikhlaskan, memurnikan pengikutan kita kepada Nabi. Benar-benar yang diikuti dalam agama hanya Nabi. Selain daripada Nabi tidak diikuti dalam perkara agama, kecuali jika orang itu benar-benar mengikuti Nabi. Paham ya? Kita diperintah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Baik, yang kedua, nasihat untuk Rasulnya adalah al-imanu bi annahu Rasulullah haqqan, lam yakdzib wa lam yukdzab. Kita meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar adalah utusan Allah. Tidak mendustakannya, tidak meragukannya sedikit pun. Tidak boleh ada keyakinan dalam hati. Betul tidak ya? Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu namanya ragu. Dan ragu menafikan keimanan. Ya, karena keimanan itu adalah keyakinan. Meyakini beliau bahwa beliau adalah Rasul yang sebenarnya. Lam yakdzib, sama sekali tidak berdusta. Naam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum." Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, saya adalah utusan Allah kepada kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakan wahai Muhammad, saya ini bukan orang baru di dalam tugas saya sebagai rasul. Artinya apa? Banyak rasul-rasul yang sudah mendahului saya. Ya, kalau kalian meyakini mereka adalah utusan-utusan Allah, kenapa kalian tidak yakin kalau saya adalah utusan Allah? Jelas? Ya. Maka beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar-benar utusan Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum." Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, ya, orang-orang yang keras terhadap orang-orang kufar dan saling merahmati sesama mereka. Nah, kita meyakini beliau adalah utusan manusia biasa, tapi dia adalah utusan Allah. Jelas? Ya. Makanya dalam sebahagian syahadat kita diajarkan untuk mempersaksikan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam bacaan tahiyat akhir dalam salat saja, tahiyat awal dan tahiyat akhir itu ada ada dua versi kan? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Versi yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa artinya itu?
Saya bersaksi tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluh, dan utusannya. Artinya apa? Kita harus yakin Muhammad itu hamba Allah, sama dengan kita adalah hamba. Bedanya apa? Allah utus dia sebagai rasul yang harus kita ikuti, kita panuti, kita jadikan sebagai panutan. Itu saja bedanya. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau berkata apa? Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kita yakin bahwasanya abdun fala yu'bad, dia adalah hamba, tidak boleh disembah. Jangan lewat. Terlalu mengagungkan Nabi sampai disederajatkan dengan Allah. Harus kita yakini Muhammad adalah abduhu, hambanya Allah. Kalau dia hamba tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi, tidak boleh diserahkan bentuk-bentuk ibadah kepadanya sama tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa rasulun, dia adalah seorang utusan, fala yukadzdzab, tidak boleh didustakan. Tidak boleh ditolak kalau dia adalah utusan, harus diterima. Ini keyakinan yang benar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan melenceng dari sini jemaah sekalian? Bahaya. Bahaya keyakinan kita terhadap Rasulullah. Maka seorang muslim yang baik, mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, tidak ragu. Tapi ingat, ada batasannya. Kalaupun dia adalah walaupun dia adalah seorang utusan Allah, wajib kita muliakan, wajib kita terima. Setiap apa yang datang dari beliau wajib untuk kita ikuti dan dijadikan sebagai suri teladan. Ingat, bagaimanapun dia adalah tetap sebagai seorang hamba. Jangan sampai lewat batas. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, antuk minabi kulli ma akhbara bihi minal akhbaril madiyati wal hadirati wal mustaqbalah. Nasihat untuk Rasulullah maknanya adalah engkau yakin terhadap seluruh apa yang dikabarkan, percaya penuh akan kebenaran setiap apa yang dikabarkan oleh Nabi. Apakah itu khabar yang telah berlalu, atau khabar yang sekarang, atau khabar yang akan datang. Perkara yang kita maklumi bahwa Nabi diwahyukan kepada beliau apa? Wahyu, mengabarkan kabar dari kejadian yang telah berlalu. Betul atau tidak? Harus kita yakini benar. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidaklah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tapi semua ucapannya adalah wahyu. Sehingga apa yang beliau kabarkan itu datangnya dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Makanya ketika Nabi SAW ditantang oleh orang-orang musyrikin untuk apa? Ditantang untuk mengganti Al-Quran. Ditantang untuk mengganti Al-Quran. Datangkan kepada kami Al-Quran, Quranan ghaira hadza, Quran selain daripada Al-Quran ini. Apa kata Nabi? Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Tidak pantas bagi saya untuk menggantinya sesuai dengan keinginanku sendiri. Kenapa? Karena memang itu adalah wahyu, dan Nabi berucap sesuai dengan wahyu. Makanya kabar yang datang dari Nabi, apakah kabar yang telah berlalu, atau sekarang, atau yang akan datang, itu semuanya adalah apa? Wahyu dari Allah. Kita yakini. Maka dari itu jemaah sekalian, apa yang dikabarkan oleh Nabi dari perkara yang akan datang pasti terjadi. Dan saat ini sudah banyak kita dapatkan apa yang dikabarkan oleh Nabi 14 atau 15 abad yang lalu telah terjadi di hari ini. Iya kan?
Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk diyakini. Baik, yang keempat adalah antam tathila amrohu. Kamu kerjakan setiap perintah beliau. Dan yang kelima antajtaniba nahyahu. Kamu tinggalkan setiap yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, meninggalkan setiap apa yang dilarang oleh Nabi, dan ini adalah keharusan dari keimanan terhadap Nabi. Ya, keimanan apa? Keharusan dari keimanan terhadap Nabi. Orang yang percaya terhadap Nabi bahwa dia adalah utusan Allah, tidak ada kedustaan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti kita melaksanakan setiap perintah dan menjauhi apa? Larangan beliau. Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Nabi kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan. Baik. Ini yang kelima. Waktu membatasi kita, mungkin ya kita akan lanjutkan nanti. Masih ada beberapa bentuk-bentuk nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para ulama kita. Insyaallah kita akan sebutkan di pertemuan berikutnya. Sekira demikian, jazakumullah khairan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.